Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia Agustin, NIM 2010140833. Saya dari kelompok 2, izin mempresentasikan mengenai artikel yang telah kami buat, yang berjudul Kesesuaian Materi Kurban dalam Kurikulum MI dan Kurikulum KMA pada mata pelajaran fikih kelas 5. Tentang kurban, materi kurban merupakan salah satu materi bahan ajar yang diampu di Madrasah Ibtidaiyah. Salah satunya, sebagaimana telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah. Adapun materi kurban di kelas ini terdapat pada kelas 5 bab 5 semester 2. Lalu untuk ruang lingkup materi kurban dalam fikih MI sendiri, yang pertama ada sejarah ibadah kurban, pengertian kurban, dasar hukum kurban, ketentuan kurban, tata cara penyembelihan kurban, dan juga hikmah kurban. Yang pertama sejarah kurban. Secara historis, perintah untuk berkurban diawali dari sebuah peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Nabi Ismail. Diceritakan pula dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tetap pada saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Hal ini tertuang dalam surah Asy-Syaffat ayat 102-107. Yang kedua ada pengertian kurban. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu koroba yang artinya dekat. Oleh karena itu, tujuan berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kurban secara istilah diartikan penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun untuk dasar hukum kurban sendiri yaitu sunnah ain mu'akkad, yang mana yang melakukannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya pun tidak mendapat dosa. Ketentuan ini sebenarnya telah disepakati, akan tetapi Hanafiyah berpendapat benar bahwa kurban itu sunnah ain mu'akkad, tetapi bagi yang meninggalkannya tidak bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Hanafi mengistilahkan hal itu dengan wajib. Jadi kaum muslimin sepakat bahwa kurban disyariatkan tetapi itu tidak wajib. Adapun menurut ahli ilmi, ibadah kurban adalah sunnah muakkadah. Bagi yang mampu melakukannya, lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukumi makruh. Lalu untuk ketentuan kurban itu diperbolehkan adalah hewan ternak atau na'am seperti unta, lembu, kerbau, kambing, dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hewan kurban juga harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu sehat, tidak cacat, berkelamin jantan, cukup umur, dan tidak kurus. Lalu adapun hikmah berkurban yaitu intinya dari kurban sendiri itu keikhlasan. Jadi keikhlasan mengorbankan sebagian yang kita cintai dan yang kita senangi untuk kepentingan di luar kepentingan kita. Sifat ikhlas akan tumbuh subur sebagai buah dari iman dan takwa. Seorang yang bersemi iman dan takwa dalam dirinya pasti akan tumbuh semangat dan ikhlas berkurban. Adapun kesesuaian ruang lingkup materi kurban ini berdasarkan deskripsi ruang lingkup di atas yang telah disebutkan tadi. Materi kurban di buku fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 kurikulum MI sudah sesuai dengan keputusan Kementerian Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019, yang mana di dalamnya memuat tentang ruang lingkup materi kurban tersebut. Hal tersebut sudah terdapat juga dalam buku fikih kelas 5 jenjang MI. Terkait korelasi antara ruang lingkup mata pelajaran fikih tentang berkurban di kelas 5 MI dengan ketercapaian KD dan SKL-nya bisa dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel berikut merupakan silabus pembelajaran materi pelajaran fikih MI kelas 5 semester genap, yang mana kompetensi dasarnya 1.5 itu menghayati nilai-nilai dari perintah kurban. Kegiatan pembelajarannya yaitu menanamkan nilai-nilai keyakinan pada diri siswa akan kebenaran perintah kurban. Lalu 2.5 menjalankan perilaku peduli dan rela berkorban. Kegiatan pembelajarannya yaitu membimbing siswa agar membiasakan diri bersikap positif, seperti rasa tanggung jawab, percaya diri, toleransi, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan guru dan tetangganya sebagai implementasi dari materi tersebut. Adapun sumber belajarnya itu berasal dari Al-Quranul Karim, buku pedoman guru mapel fikih MI kelas 5 Kemenak RI tahun 2014, buku fikih Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama 2019. Lanjutannya ada pada kompetensi dasar 3.5 yaitu memahami ketentuan kurban, yang mana kegiatan pembelajarannya bisa dilihat sendiri. Lalu ada 4.5 yaitu mengomunikasikan tata cara kurban. Kegiatan pembelajarannya seperti yang tertera di layar, dan sumber belajarnya itu buku pegangan siswa, mapel fikih MI kelas 5 Kemenak RI tahun 2020, buku penunjang lainnya yang relevan, dan juga lingkungan yang bisa mendukung pembelajaran. Mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.